Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Sebelum menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rahel Aulia. Perkenalkan, nama saya Rahmada Ida. Perkenalkan, nama saya Ain Fajia. Perkenalkan, nama saya Nurwahida. Perkenalkan, nama saya Muzaki. Perkenalkan, nama saya Bani Musa Sadia. Perkenalkan, nama saya adalah Suami Danta. Perkenalkan, nama saya Sakabutu Rahmatul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fari. Selanjutnya, kami akan lanjutkan ke pembahasan. Selamat menyaksikan. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Henry B. Mayo sebagai dikutip oleh Miniam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut: menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah, utamakan pergantian pemimpin secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan secara minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, menjamin tegaknya keadilan menurut Al-Mudi sebagai dikutip oleh Sri Wuryan dan Syaiful dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan. A. Kedaulatan rakyat. B. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari pemerintah. C. Kekuasaan mayoritas. E. Jaminan hak masuk manusia. E. Pemilihan yang bebas dan jujur. G. Persamaan di depan hukum. H. Proses hukum yang wajar. I. Membatasi pemerintahan secara konsultasi. J. Produksi sosial, ekonomi, dan politik. K. Nilai-nilai toleransi, pluralisme, kerjasama, dan mufakat. Ahmad Sanusi mengutamakan 10 pilar demokrasi konstitusional. Demokrasi yang berkebutuhan yang Maha Esa, seluk-beluk sistem serta berlaku dalam penyelenggaraan keanekaragaman RI harus taat asasi konsisten dan sesuai dengan nilai-nilai kaidah dasar kebutuhan yang Maha Esa. Demokrasi dengan kecerdasan. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohanial, kecerdasan akliyah, kecerdasan nasional, dan kecerdasan emosional. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, kekuatan tertinggi ada di tangan rakyat. Demokrasi dengan rule of law, hal ini mampu mempunyai 4 makna penting: kebenaran hukum, legal truth, keadilan hukum, legal justice, kepastian hukum, legal security, kepentingan hukum, legal interest. Demokrasi dengan perpisahan kekuasaan negara. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan, division and separation of power, dengan sistem pengawasan dan perimbangan, check and balance. Demokrasi dengan hak asasi manusia tahun 1990 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak manusia saja, melainkan terlebih-lebih untuk mengingatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menuntut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka independen. Demokrasi dengan otoritas daerah. Otoritas daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya dasar-dasar otonomi pada provinsi dan kabupaten atau kota. Demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Demokrasi yang berkeadilan sosial antara sebagai kelompok golongan dan lapisan masyarakat. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu sebagai berikut: kesamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, melaksanakan kebebasan dan bertanggung secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dari kekeluargaan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. Nah, pada masa ini sering disebut juga masa revolusi kemerdekaan Indonesia, di mana para pendiri bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia berjuang secara fisik atau perang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Maka dari itu, Indonesia sering mengalami perubahan berlakunya Undang-Undang Dasar, mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUD 1950. Pada awal kemerdekaan, ketika UUD 1945 menjadi hukum dasar tertulis bagi segenap bangsa Indonesia, muncul pergeseran gagasan ketatanegaraan yang mendominasi pemikiran segenap pemimpin bangsa. Semula gagasan tentang peranan negara dan peranan masyarakat dalam ketatanegaraan lebih dikedepankan.
Gagasan itu disebut gagasan pluralisme. Gagasan pluralisme terwadahi dalam rapat Komite Nasional Indonesia tanggal 16 Oktober 1945. Komite Nasional tersebut mengusulkan agar ia diserahi kekuasaan legislatif dan menetapkan GBHN, serta hal itu agar disetujui oleh pemerintah. Atas desakan tersebut, Wakil Presiden Muhammad Hatta atas nama Presiden mengeluarkan Maklumat Pemerintah Nomor 10 Tahun 1945. Maklumat pemerintah tersebut memuat diktum yang intinya sebagai berikut. 1. Komite Nasional Pusat sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. 2. Menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan yang dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Lahirnya Maklumat Pemerintah Nomor 10 Tahun 1945 merupakan perwujudan perubahan praktik ketatanegaraan tanpa ada perubahan Undang-Undang Dasar. Lalu, semenjak maklumat pemerintah tersebut, Komite Nasional Pusat berubah fungsi sebagai pengganti MPR dan DPR, serta kekuasaan presiden menjadi berkurang. Dan gagasan pluralistik atau demokrasi yang pluralistik terwakili oleh lahirnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Kedua maklumat tersebut secara mendasar telah berubah sistem ketatanegaraan ke arah pemberian porsi yang besar kepada peranan rakyat dalam partisipasinya menyusun kebijakan pemerintah negara. Lalu ide untuk mendirikan partai-partai politik sebagai bentuk pemberian kesempatan partisipatif rakyat seluas-luasnya melalui sistem multipartai mendapatkan tempat ketika diterbitkan Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945. Intinya bahwa pemerintah menyetujui timbulnya partai-partai politik, karena dengan partai-partai politik itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran yang ada dalam masyarakat. Bahwa pemerintah berharap supaya partai-partai politik telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946. Begitu kuatnya paham demokrasi pluralistik pada tahun 1945-1949 yang ditandai sistem multipartai yang telah mampu merendam sistem politik yang otoriter dengan dominasi peranan pemerintah negara. Hal itu terbukti bahwa partai-partai politik telah mampu menjatuhkan kabinet, yakni Kabinet Syahri 1, 2, dan 3. Kabinet Syarifuddin sebagai pengganti Kabinet Syahri 2. Kondisi demikian berlangsung sampai 1947. Setelah penyerahan kedaulatan pemerintahan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, UUD 1945 diganti dengan Konstitusi RIS. Negara RI berubah menjadi negara serikat dengan sistem politik parlementer. Secara konstitusional, pemerintah dengan sistem parlementer disebut sebagai parlamentarisme konstitusional. Selama berlakunya Konstitusi RIS, tidak banyak kejadian yang berkenan dengan demokrasi dan peranan negara. Oleh karena itu, keberadaan RIS hanya 8 bulan saat menuju penyerahan kedaulatan. Sejak tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi RIS diganti oleh UUD 1950. Bentuk negara serikat berubah menjadi negara kesatuan. Sistem demokrasi liberal yang sebenarnya dimulai pada saat RI di bawah UUD 1950. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait pelaksanaan demokrasi pada periode 1949 sampai periode 1959. Nah, pada periode ini kita menggunakan sistem parlementer. Sistem parlementer sendiri adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peran penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang untuk mengangkat perdana menteri dan menjatuhkan pemerintahan.
Nah, di periode ini juga atau di sistem kabinet parlementer ini juga kita menggunakan sistem pemungutan suara. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia Merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 hingga 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu pertama, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 hingga dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensial menjadi kuasi parlementer. Yang kedua, merupakan pergantian Konstitusi Republik Indonesia Serikat dengan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa sistem yang dianut oleh bangsa Indonesia pada tahun 1949 sampai dengan 1959 adalah sistem pemerintahan parlementer, yang dimana merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif bertanggung jawab langsung kepada badan legislatif. Periode 1949 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan, di antaranya yaitu PNI dan Masyumi, 2 partai terkuat pada masa itu. Hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Masa pemerintahan kabinet tidak ada yang berumur panjang, sehingga masing-masing kabinet yang berkuasa tidak dapat melaksanakan seluruh programnya. Keadaan ini menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Masa ini disebut masa liberal karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar, sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez-passer. Padahal penguasa pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya, sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Nah, perwujudan dari kekuasaan parlemen ini dapat diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah dan mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya meskipun pemerintahan baru berjalan 1 bulan. Yang kedua adalah akuntabilitas pertanggungjawaban. Ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia mengalami sistem multipartai. Hampir 40 partai politik terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen, baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya. Campur tangan pemerintah dalam hal rekrutmen boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Setiap partai bebas memilih ketua dan segenap anggota pengurusnya. Keempat, pemilihan umum hanya dilaksanakan 1 kali, yakni pada tahun 1955. Tetapi, pemilihan umum pada tahun ini benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kompetisi antar partai berjalan dengan intensif dan adil, serta yang tidak kalah penting adalah setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas, tanpa tekanan atau rasa takut. Kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali. Sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal, hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas, dengan terbentuknya sejumlah partai politik dan organisasi peserta pemilihan umum. Kebebasan pers juga dirasakan dengan baik, demikian juga dengan kebebasan berpendapat. Masyarakat mampu melakukannya tanpa ada rasa takut untuk menghadapi risiko, sekalipun mengkritik pemerintah dengan keras. Sebagai contoh adalah yang dilakukan oleh Dr. Halim, mantan Perdana Menteri, yang menyampaikan surat terbuka dan mengeluarkan semua isyaratnya dengan kritikan yang sangat tajam terhadap sejumlah langkah yang dilakukan Presiden Soekarno. Surat tersebut tertanggal 27 Mei 1955. Petikan isi surat tersebut adalah sebagai berikut. Dikarenakan hubungan kita selama 3 atau 4 tahun yang terbatas pada 1 atau 2 pertemuan setahun, saya terpanggil untuk menggunakan bentuk surat terbuka ini guna meminta perhatian saudara terhadap keadaan sekarang ini, yang saya yakini bukan hanya luar biasa pelik,
tapi telah hampir menjadi ledekan. Yang keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah yang memperoleh keenam indikator tersebut merupakan ukuran dalam pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer. Namun, pelaksanaan tersebut tidak berumur panjang. Demokrasi parlementer hanya bertahan selama 9 tahun seiring dengan dikeluarkannya dekret oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong, sehingga beliau menganggap bahwa sistem demokrasi ini telah gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Berakhirnya demokrasi liberal ditandai dengan dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959. Kegagalan konstituante menetapkan UUD membawa Indonesia ke tepi jurang kehancuran. Keadaan negara yang telah merongrong sejumlah pemberontakan menjadi bertambah gawat. Atas dasar pertimbangan menyelamatkan negara dari bahaya, Presiden Soekarno terpaksa melakukan tindakan inkonstitusional. Tindakan itu berupa pengeluaran dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tindakan itu didukung oleh militer karena mereka sudah didapatkan oleh sejumlah pemberontakan akibat krisis politik. Dekret Presiden 5 Juli dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan. Di antaranya yang pertama adalah anjuran untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante. Yang kedua, Konstituante tidak lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya menolak menghadiri sidang. Yang ketiga, keadaan berbahaya dalam Konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, dan merintangi pembangunan nasional. Sedangkan yang menjadi keputusan dalam Dekret Presiden 5 Juli 1949 adalah yang pertama, Konstituante dibubarkan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Penghakiman Agung sementara dalam waktu singkat. Selanjutnya adalah kelebihan demokrasi parlementer. Kelebihan dari demokrasi ini adalah menteri dalam kabinet dipilih berdasarkan suara terbanyak di parlemen. Parlemen sendiri merupakan lembaga legislatif yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini memberi anggapan bahwa kabinet tersebut dapat mewakili suara rakyat dalam pemerintahan. Eksekutif dan legislatif yang berasal dari satu partai atau koalisi membuat proses pembuatan kebijakan menjadi lebih cepat. Proses pertanggungjawaban dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan lebih jelas. Kabinet sangat berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan karena diawasi parlemen. Kekurangan demokrasi parlementer. Kekurangan dari demokrasi ini adalah parlemen memiliki kewenangan yang sangat besar terhadap pemerintahan. Dalam hal ini membuat kedudukan eksekutif menjadi tidak stabil. Parlemen dapat mengangkat Perdana Menteri atau menjatuhkan pemerintahannya dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Kabinet sangat bergantung pada dukungan parlemen sehingga dapat dijatuhkan sewaktu-waktu. Kebijakan politik negara menjadi tidak stabil karena seringnya berganti kabinet. Parlemen dapat dikendalikan oleh kabinet. Hal ini dapat terjadi jika para anggota kabinet berasal dari partai mayoritas. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pelaksanaan demokrasi pada periode 1959 sampai 1965. Masa antar tahun 1959 sampai 1965 adalah periode demokrasi terpimpin. Pengertian dasar demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS nomor 8 1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakum. Ciri-ciri demokrasi terpimpin antara lain adalah dominasi presiden, artinya Presiden Soekarno sangat berperan dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kedua adalah terbatasnya peran partai politik. Dan ketiga adalah berkembangnya pengaruh PKI dan militer sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia. Soekarno sebagai Presiden Indonesia yang pertama pada masa demokrasi terpimpin berusaha untuk memperbaiki keadaan dan perpolitikan secara nasional melalui dekret presiden.
Langkah berikutnya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk membangun Indonesia pada tahun 1960-an adalah menggunakan konsep revolusi belum selesai. Konsep tersebut merupakan konsep yang digunakan Soekarno untuk menolak ideologi Barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia setelah berdirinya negara Indonesia. Pada masa demokrasi presidensial terdapat 4 kekuatan partai yang mengisi parlemen, yaitu NU, Masyumi, PNI, dan PKI. Namun pada kenyataannya Soekarno lebih memilih Partai Komunis Indonesia atau PKI. Hal tersebut melanggar Undang-Undang Dasar Indonesia yang berpolitik secara bebas aktif. Pada tanggal 17 Agustus 1945, revolusi sosial dan revolusi komunis menghasilkan jargon revolusi belum selesai. Sangat relevan yang terus menguat sehingga mempermudah Soekarno menjalankan sistem demokrasi terpimpin untuk dominasi politik. Yang menjadi ciri khas dari periode ini ialah dominasi yang kuat dari presiden, terbatasnya peranan politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dan pada periode ini Soekarno memberi nama kabinetnya dengan istilah Kabinet Gotong Royong. Soekarno menjadikan demokrasi terpimpin dengan sistem presidensial sebagai alat dalam mencapai tujuan dan cita-cita rakyat Indonesia. Tapi dalam demokrasi terpimpin menitik beratkan kepada tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, berbakti kepada masyarakat, berbakti kepada nusa, bangsa, dan negara. Yang kedua adalah tiap-tiap orang berhak mendapatkan penghidupan yang layak dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Kelebihan demokrasi terpimpin, adanya kabinet kerja dibentuk 10 Juli 1959 dan terdiri dari Soekarno sebagai Perdana Menteri. Kabinet kerja bertujuan untuk mengurangi pengaruh kepentingan partai politik, maka tidak satupun menteri dalam kabinet yang berasal dari ketua umum partai politik agar dapat memberikan tekanan pada sifat non-partai. 2. Dibentuknya Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan presiden dan berhak mengusulkan kepada pemerintah. 3. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara berfungsi dan bertugas tidak diatur berdasarkan UUD 45 tapi berdasarkan ketetapan Presiden Soekarno nomor 2 tahun 1959 sehingga berfungsi dan bertugas MPRS hanya menetapkan garis-garis besar haluan negara. 4. Dibentuknya Musyawarah Pembantu Pemimpin Revolusi. Dibentuknya berdasarkan ketetapan Presiden nomor 4 1962 merupakan badan pembantu pemimpin besar revolusi dalam mengambil kebijaksanaan khusus darurat untuk menyelesaikan revolusi. Kurangnya demokrasi terpimpin. 1. Mengaburnya sistem kepartaian partai politik bukan untuk mempersiapkan diri untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan. 2. Melemahnya lembaga legislatif, dibentuknya DPR gotong royong membuat sistem politik melemah. 3. Hak dasar manusia sangat lemah, presiden mudah untuk menyingkirkan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan atau siapapun yang mempunyai keberanian untuk menantangnya. 4. Puncak anti kebebasan perdemokrasi terpimpin menjadi masa puncak di semangat anti kebebasan pers. 5. Otonomi daerah sangat terbatas. Hal ini dikarenakan sentralisasi kekuatan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Karakteristik demokrasi terpimpin. 1. Menggaburnya sistem kepartaian. 2. Dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. 3. Hak dasar manusia menjadi sangat lemah. 4. Masa demokrasi terpimpin ada masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. 5. Sentralisasi kekuatan yang semakin dominan. Di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan demokrasi pada periode 1965 sampai 1998, yaitu demokrasi Pancasila Orde Baru. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1965 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal dengan sebutan Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia. Rakyat percaya terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto atas dasar beberapa hal, yaitu yang pertama, Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan. Yang kedua, Soeharto berhasil membubarkan Partai Komunis Indonesia yang menjadi musuh Indonesia yang pada masa ini. Yang ketiga, Soeharto berhasil menciptakan stabilitas keamanan Indonesia pasca pemberontakan PKI dalam waktu relatif singkat. Namun, harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud karena tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik di Indonesia antara Orde Baru dengan Orde Lama. Sebenarnya sama-sama saja, sama-sama otoriter. Presiden Soeharto juga mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengembang Super Semar, Menetaris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Kelebihan penerapan demokrasi Pancasila masa Orde Baru adalah: pertama, stabilitas negara jauh lebih terjamin. Kedua, kedaulatan rakyat sepenuhnya ditegakkan melalui pelaksanaan pemilu yang tidak terlaksana pada masa Orde Lama. Ketiga, pembangunan ekonomi berjalan dengan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Keempat, angka kemiskinan menurun, lalu kebutuhan pangan masyarakat tercukupi. Lalu kelima, yaitu suksesnya program-program pembangunan masyarakat di berbagai bidang seperti transmigrasi, program wajib belajar, dan sebagainya. Lalu keenam, dibentukkan sejumlah lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang 1945. Lalu ada kelemahan penerapan demokrasi Pancasila masa Orde Baru adalah: pertama, pemerintahan Orde Baru cenderung bersifat otoriter di mana presidennya mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Dalam mengatur jalannya pemerintahan. Kedua, tidak terlaksanakannya demokrasi di mana Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara partai lainnya hanya sebagai alat pendamping. Lalu ketiga, maraknya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu keempat, muncullah kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia. Dan kelima, banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Karakteristik dari demokrasi Pancasila masa Orde Baru, yaitu pertama, rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Lalu ketiga, pada masa pemerintahan Orde Baru, pemilihan umum telah dilangsungkan sebanyak 7 kali dengan frekuensi setiap 5 tahun sekali secara teratur. Lalu keempat, pelaksanaan hak-hak dasar warga negara sangat lemah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerapan demokrasi di era reformasi. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia kepada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Tidak hanya itu, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di seluruh Indonesia. Akibatnya bisa ditebak. Pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik, baik dari luar maupun dalam negeri. Meskipun Presiden Soeharto kembali terpilih dalam sidang umum MPR pada bulan Maret tahun 1998. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Tekanan dari massa mencapai puncaknya ketika tidak kurang dari 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR MPR yang mengakibatkan proses politik nasional praktis lumpuh. Sekalipun pada saat-saat akhir Presiden Soeharto ingin menyelamatkan kursi kepresidenannya dengan menawarkan berbagai langkah, antara lain reshuffle atau perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Akan tetapi, Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya. Akhirnya, pada hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka Jakarta, menyatakan berhenti sebagai presiden, dan dengan menggunakan pasal 8 Undang-Undang Dasar tahun 1945, Presiden Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung, karena DPR tidak dapat berfungsi karena gedungnya diambil alih oleh mahasiswa. Saat itu, kepemimpinan nasional segera beralih dari Soeharto ke Habibie. Hal ini merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokratisasi di Indonesia. Kendati diliputi oleh kontroversi tentang status hukumnya, pemerintahan Presiden Habibie mampu bertahan selama 1 tahun kepemimpinan.
Dalam masa kepemerintahan Presiden Habibie, inilah muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Habibie dalam hal ini sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya. Dua hal yang dilakukan Presiden Habibie ini merupakan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan puncaknya pada tahun 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif. Dan presiden atau wakil presiden pun dipilih secara langsung. Tidak hanya itu, mulai tahun 2005, kepala daerah pun, gubernur dan bupati atau wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka di mana setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tersebut tanpa adanya diskriminasi. Keempat, sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Setiap periode pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tak terkecuali pada periode di era reformasi sekarang. Kelebihan penerapan demokrasi Pancasila adalah kebebasan berbicara dan berpendapat, pemberantasan korupsi, menjamin stabilitas politik, demokrasi lebih terbuka, dan jumlah partai politik tidak dibatasi. Kemudian kekurangan penerapan demokrasi Pancasila adalah banyak masyarakat yang salah tafsir tentang reformasi, masyarakat terlalu bebas, ditinggalkannya program-program pemerintah yang secara konseptual cukup baik, banyak pemaksaan yang dilakukan oleh pihak tertentu, serta rendahnya pengetahuan tentang politik. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kritik dan saran, boleh taruh di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.